Baik, sekarang saya akan menginformasikan tentang jenis-jenis beasiswa LPDP. Nah, diawali dengan jadwal. Nah, ini sebagai gambaran tahapan yang diberlakukan dalam pendaftaran beasiswa LPDP. Ada dua jalur. Pertama, jalur seleksi yang biasa. Yang kedua, jalur seleksi yang spesial atau prioritas. Dan ini sebagai informasi memang baru batch 1. Nanti siap-siap bulan Juli akan dibuka batch 2. Nah, sebagai gambaran, ada 3 tahapan utama, yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi atau seleksi wawancara. Dan sistemnya gugur. Bila gugur di tahap 1, maka gugur di seleksi yang pertama, maka di tahapan seleksi berikutnya dia tidak bisa melanjutkan. Dan seluruh jalur ini itu dilakukan secara online dan tidak memungut biaya. Nah, tidak ada dari pendaftar yang harus datang ke Jakarta. Jadi bisa dilakukan secara online di mana saja. Baik, ini secara lebih mendetail jalur yang pertama, jalur beasiswa reguler. Pertama, dia bisa mendaftar di portal website LPDP. Kemudian ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Ada 2 metode bagi pendaftar. Yang pertama, kalau dia belum mempunyai LOA, boleh mendaftar beasiswa LPDP. Tapi ia harus melalui terlebih dahulu seleksi bakat skolastik. Namun bagi yang sudah mempunyai LOA, maka ia bisa tidak perlu menempuh seleksi bakat skolastik, tapi langsung wawancara. Nah, jadi terbuka kemungkinan bagi 2 metode ini. Jadi jangan ada pemikiran, wah, kalau belum punya LOA, belum bisa ya daftar LPDP. Boleh. LPDP terbuka bagi kandidat baik yang sudah punya LOA maupun yang belum punya LOA. Tapi memang treatmentnya beda. Bagi yang belum punya LOA, dia harus terlebih dahulu melalui seleksi bakat skolastik atau sejenis tes potensi akademik. Baik, ini saya jelaskan tentang seleksi beasiswa reguler. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan seleksi beasiswa prioritas atau yang spesial. Seperti ini. Jadi, ini adalah program bundling atau program beasiswa prioritas dan yang bukan prioritas atau reguler. Di sini, kenapa dinamakan prioritas? Karena bidang ilmunya sesuai dengan prioritas kebutuhan bangsa, yaitu kaitan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk hilirisasi atau downstreaming. Nah, di sini kandidat pendaftar dapat mendaftar sekaligus di awal. Pertama program beasiswa prioritas dan yang kedua program beasiswa reguler lainnya. Dan tahapannya sama, yaitu administrasi, bakat skolastik, dan seleksi substansi. Dan boleh mendaftar bagi yang belum mempunyai LOA maupun yang sudah mempunyai LOA. Dua-duanya diberikan kesempatan untuk mendaftar. Kalau yang belum mempunyai LOA, dia terlebih dahulu harus menempuh seleksi bakat skolastik dan seleksi substansi, kemudian menunggu penerbitan LOA dari perguruan tinggi tujuannya. Dan kalau ia bisa mendapatkan LOA dan lulus passing grade, maka ia akan dinyatakan menerima beasiswa prioritas atau beasiswa kemitraan. Tapi bagi yang sudah mempunyai LOA, dia tidak perlu lagi menempuh seleksi bakat skolastik. Langsung seleksi substansi, kemudian menunggu penerbitan LOA dari perguruan tinggi tujuan. Kalau dia lulus, maka ia dinyatakan menerima beasiswa kemitraan. Kalau tidak mendapatkan LOA,
maka ia akan dialihkan ke program beasiswa reguler atau targeted atau afirmasi dan tidak perlu mengikuti seleksi lagi, cukup lihat passing grade-nya. Bila lulus melampaui passing grade, maka ia dinyatakan menerima beasiswa reguler. Namun kalau tidak lulus, maka dia dipersilakan mengikuti seleksi pada tahapan berikutnya. Kemudian saya akan menginformasikan komponen beasiswa LPDP yang akan menjadi hak para awardee. Yang pertama, dana pendidikan. Yang kedua, dana pendukung. Dan yang ketiga juga ada bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dana pendidikan ini sifatnya sangat lengkap. Ada dana pendaftaran, biaya kuliah, tunjangan buku, bantuan penelitian, tesis, disertasi. Kalau mau seminar internasional juga akan didukung dengan syarat dia menjadi presenter, penyaji, bukan hanya sekedar sebagai peserta. Kemudian juga ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Dana pendukung cukup lengkap, mulai dari dana transportasi, visa, asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan. Bagi yang mengambil program S3, ada dana tunjangan keluarga. Bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, disiapkan dana pendukung sebanyak 1 orang sebagai pendamping. Nah, ini secara umum, beasiswa LPDP ada 4 kategori. Yang pertama, beasiswa afirmasi. Yang kedua, beasiswa targeted. Yang ketiga, beasiswa prioritas atau bundling. Yang keempat, beasiswa umum. Saya akan jelaskan masing-masing. Pertama, beasiswa umum. Ini reguler ya. Kalau yang mau ambil S2 maksimal 35 tahun. Kalau yang mau ambil S3 maksimal 40 tahun. Bagi dosen tetap dengan nomor induk dosen nasional ya, bukan bukan nomor induk dosen khusus ya, bukan NIDK. Kalau yang mau ambil S2 bagi dosen tetap itu 42 tahun maksimal. Yang mau ambil S3 47 tahun maksimal. Kemudian syarat bahasa, kalau mau kuliah S2 maka diminta IELTS 6,5. Kalau mau S3 diminta IELTS 7,0. Syarat IPK minimal untuk yang mau ambil S2 3,0, untuk yang mau ambil S3 minimal 3,25. Baik. Selanjutnya, kalau mau kuliah di perguruan tinggi utama dunia, syaratnya dia sudah harus pegang LOA, unconditional, dari perguruan tinggi utama dunia tersebut. Syarat usia sama dengan yang reguler, syarat bahasa juga sama dengan yang reguler, syarat IPK sudah tidak dipersyaratkan lagi karena dia sudah memegang LOA unconditional. Kemudian seleksinya juga langsung administrasi dan wawancara, tidak ada tes bakat skolastik. Berikut adalah daftar universitas perguruan tinggi utama dunia. Berikut ada Direktur Beasiswa LPDP, Pak Dwi Larso. Saya akan sementara stop dulu. Lanjut Pak, lanjut. Saya. Lanjut Pak, nanti pas diskusi aja. Oh ya, baik Pak. Kemudian ada beasiswa parsial. Beasiswa parsial ini merupakan beasiswa yang sifatnya berbagi. Jadi antara pendaftar mahasiswa nanti dengan LPDP. Jadi bisa dana pendidikan ditanggung LPDP, dana pendukung ditanggung peserta atau sebaliknya. Nah, ini syarat kontribusinya itu lebih cepat dari syarat umum LPDP. Kalau biasanya LPDP itu 2N, ini cukup menjadi N saja atau 50%. Persyaratannya sama dengan yang reguler. Selanjutnya,
saya akan jelaskan tentang kategori yang kedua dari beasiswa LPDP, yaitu beasiswa afirmasi. Pertama untuk saudara-saudara kita putra-putri Papua. Untuk saudara-saudara kita putra-putri Papua diberikan banyak kelonggaran. Jadi dia harus dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, atau ibu kandung orang asli Papua, atau bapak kandung orang asli Papua. Jadi cukup salah satu saja, tidak perlu dua-duanya. Kemudian usia maksimal untuk pendaftar kita berikan kelonggaran. Biasanya kalau S2 itu 35, kalau untuk putra-putri Papua bisa sampai 47 tahun. Kemudian untuk S3 biasanya 40 tahun, untuk putra-putri Papua sampai 50 tahun. Tidak dipersyaratkan syarat bahasa dan indeks prestasi kumulatif. Kemudian proses seleksinya ada 3 tahap, seperti yang tadi saya sudah utarakan. Kemudian dokumen khusus mengisi surat pernyataan bahwa pendaftar adalah orang asli Papua yang ditandatangani oleh orang tua atau wali pendaftar atau kepala adat atau kepala desa setempat atau kepala lembaga adat resmi Papua. Kemudian juga ada kartu keluarga dan KTP. Kemudian menamatkan pendidikan dasar atau menengah ijazah dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Kemudian ada dokumen yang bersifat opsional, surat pernyataan bahwa pendaftar adalah orang pertama dan satu-satunya di keluarga yang sudah mendapatkan gelar S1, atau orang pertama dan satu-satunya di keluarganya yang sudah mendapatkan gelar S2. Kemudian yang kedua adalah daerah afirmasi. Untuk daerah afirmasi itu syaratnya dia telah menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah di salah satu dari 127 daerah afirmasi yang tadi sudah saya paparkan. Ya, tapi nanti saya akan paparkan lagi 127 daerah afirmasi itu supaya lebih jelas. Kemudian sudah tinggal berturut-turut minimal 10 tahun di salah satu dari 127 daerah afirmasi tersebut ya. Kemudian syaratnya sama dengan Papua ya, untuk S2 maksimal 47 tahun, untuk S3 maksimal 50 tahun. Syarat bahasa tidak dipersyaratkan kalau mau kuliah di dalam negeri. Tapi kalau mau ke luar negeri dipersyaratkan untuk S2 itu IELTS 6,0, dan demikian juga dengan yang mau ambil S3 IELTS 6,0. IPK kami minta tapi tidak terlalu tinggi. Untuk S2 2,5 saja. Kemudian untuk S3 3,0. Di mana saja daerah afirmasi tersebut? Ini ada 127 kabupaten kota dari 25 provinsi. Aturan-aturannya yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Berikut saya akan sampaikan detailnya saja. Di Aceh ada 4 kabupaten. Di Sumatera Utara ada 4 kabupaten. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, masing-masing 1 kabupaten. Kepulauan Riau ada 5 kabupaten. Kemudian Riau ada 2 kabupaten. Lampung 2 kabupaten. Bali 1 kabupaten. Sulawesi Tengah ada 4 kabupaten. Sulawesi Utara ada 5 kabupaten. Kalimantan Timur ada 2 kabupaten. Kalimantan Utara ada 2 kabupaten. Kalimantan Barat ada 5 kabupaten. Nusa Tenggara Barat ada 2 kabupaten. Nusa Tenggara Timur ada banyak kabupaten termasuk kota Kupang. Maluku juga ada banyak termasuk kota Ambon. Maluku Utara juga ada banyak kabupaten termasuk kota Ternate. Papua Barat lengkap, Papua juga semua. Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya juga lengkap kabupatennya. Berikut adalah informasi tentang daerah-daerah afirmasi. Selanjutnya, beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera ini untuk saudara-saudara kita yang menerima bantuan sosial dengan kriteria salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga terdaftar dan aktif sebagai penerima program Keluarga Harapan. Kemudian yang kedua, menerima penerima bantuan pangan non tunai.
Kemudian yang ketiga, penerima bantuan iuran. Ini hanya untuk S2, maksimal umur 42 tahun. Syarat bahasa kalau mau kuliah di dalam negeri tidak dipersyaratkan, tapi kalau mau kuliah di luar negeri dipersyaratkan IELTS 6,0. IPK untuk S2 minimal 3,0. Dan kategori terakhir dari jenis beasiswa afirmasi yaitu untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan disabilitas ada beberapa kategori, ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik, mental, intelijensia, atau ganda. Kemudian usia maksimal untuk mau ambil S2 42 tahun, untuk mau ambil S3 47 tahun. Kalau mau kuliah di dalam negeri tidak dipersyaratkan bahasa. Kalau mau kuliah ke luar negeri, baik S2 maupun S3 dipersyaratkan IELTS 6,0. Khusus saudara-saudara kita penyandang disabilitas rungu, skor bahasa TOEFL atau IELTS tidak mensyaratkan bagian listening. Kemudian IPK untuk S2 minimal 2,5, untuk S3 minimal 3,0. Berikut adalah jenis beasiswa LPDP yang ketiga. Jadi sudah 3 jenis ya. Yang pertama tadi beasiswa reguler, yang kedua adalah beasiswa afirmasi, dan yang sekarang yang ketiga, beasiswa targeted, yaitu untuk PNS, TNI, Polri. Untuk usia, bagi PNS yang mau ambil S2, maksimal 37 tahun. Kemudian, untuk PNS yang mau ambil S3, maksimal 42 tahun. PNS dengan jabatan fungsional tertentu seperti medis, paramedis, peneliti, prekayasa, pendidik, itu maksimal 42 tahun untuk mau ambil S2. Dan TNI Polri maksimal 40 tahun kalau mau ambil S2. Nah, untuk PNS yang mau ambil S3 dengan jabatan fungsional tertentu seperti medis, paramedis, peneliti, prekayasa, pendidik, itu boleh maksimal sampai 47 tahun. Dan TNI Polri yang mau ambil S3 boleh maksimal sampai 45 tahun. Syarat bahasa bagi yang di dalam negeri itu baik S2 maupun S3 IELTS-nya 6,0. Sedangkan untuk keluar negeri baik S2 maupun S3 IELTS-nya 6,5. Kemudian IPK minimal 3,0 untuk yang mau ambil S2. Kemudian minimal 3,25 bagi yang mau ambil S3. Kalau dari TNI Polri tetap 3,0 kalau mau ambil S3. Dan ini harus ada rekomendasi atau usulan dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi pengembangan SDM. Nah, ini bagi yang ingin menjadi ulama. Nah, ini kami LPDP bekerja sama dengan Masjid Istiqlal dan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ini kalau mau ambil S2 maksimal 40 tahun, mau ambil S3 maksimal 45 tahun. Untuk S2 syarat bahasanya cukup IELTS sebanyak 4,5. Kalau untuk mau ambil S3 IELTS-nya 5,0. Kemudian untuk IPK mau ambil S2 minimal 3,0 dan S3 minimal 3,25. Kemudian ini adalah program S3 yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional untuk program Doktor Talenta Riset dan Inovasi Nasional. Di sini untuk seluruh WNI termasuk CPNS, PNS, tapi tidak termasuk anggota TNI Polri yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1 atau jenjang pendidikan S2. Oh iya. Di sini ada program doktor jalur fast track bagi yang lulusan S1 atau D4, usia maksimalnya 25 tahun. Kemudian untuk program S3 reguler, usia maksimalnya 27 tahun. Syarat bahasa IELTS 6,5. Kemudian syarat IPK untuk program doktor jalur fast track itu 3,25 dan juga untuk mau ambil S3 3,25. Ada 4 bidang prioritas
untuk program doktor ini, yaitu program radiasi dan teknologi nuklir. Kemudian yang kedua penerbangan dan antariksa. Yang ketiga teknologi laut dalam dan maritim. Yang keempat pemanfaatan biodiversity. Kemudian untuk kontribusi alumni, beasiswa doktor untuk talenta riset dan inovasi nasional, kembali ke Indonesia dan berkontribusi selama 2N. Dan alumni program doktor untuk talenta riset nasional wajib mengikuti program postdoktoral di luar negeri paling lama 2 tahun, atau mengikuti program postdoktoral di Badan Riset Inovasi Nasional bagi yang bukan PNS selama 2 tahun, atau mengikuti skema kolaborasi riset lainnya pada bidang prioritas yang dipilihnya. Kemudian ada program beasiswa dokter spesialis bagi para dokter umum dan dokter subspesialis bagi para dokter spesialis. Jadi usianya bagi yang mau ambil dokter spesialis, dokter umum maksimal 35 tahun. Bagi yang mau ambil dokter subspesialis adalah dokter spesialis maksimal 45 tahun. Jika telah mempunyai LOA unconditional, maka syarat usianya mengikuti program studi di perguruan tinggi tujuan. Kemudian IPK, dokter spesialis minimal 3,0. Kemudian untuk subspesialis juga sama, minimal 3,0. Dan TOEFL diminta IELTS 5,5. Nah, ada 4 penyebab kematian tertinggi yang menjadi kajian bagi program dokter spesialis ini, yaitu penyebab kematian tertinggi jantung, stroke, urologi, atau ginjal, dan kanker. Ini juga untuk program subspesialis ada 4 penyebab kematian tertinggi yang menjadi kajian. Dan komponen beasiswa dokter spesialis dan subspesialis untuk dana pendidikan, dana pendukung sama, namun ada dana tambahan berupa dana pelatihan kursus wajib, dana ujian keterampilan, dana uji kompetensi, dana transportasi dan akomodasi. Berikut adalah program fellowship non-degree bagi para dokter spesialis. Jadi para dokter spesialis, baik PNS maupun non-PNS, yang mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktek sebagai dokter spesialis. Tujuan dalam negeri paling singkat 6 sampai 24 bulan. Kalau tujuan luar negeri paling singkat 3 bulan hingga 24 bulan. Jadi wajib berkontribusi selama 3N. Kemudian mengunggah surat penerimaan program fellowship dari unit penyelenggara dengan intake paling cepat 1 bulan sejak pendaftar submit pendaftaran program fellowship. Jadi rumah sakit pengusul dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta kelas A yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Proses seleksinya dilakukan setiap bulan sekali sepanjang tahun oleh LPDP bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian ini adalah komponen dana beasiswa fellowship. Pertama dana pendidikan, yaitu dana program fellowship dan dana tunjangan buku, dan dana pendukung, yaitu dana biaya hidup bulanan, dana kedatangan, aplikasi visa, asuransi kesehatan, transportasi, dan keadaan darurat. Kemudian beasiswa kewirausahaan bagi rekan-rekan yang ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi startup ya, memulai usahanya. Jadi dia WNI yang ingin berkontribusi dalam bidang kewirausahaan. Jadi dia tidak boleh PNS atau TNI Polri. Jadi usia maksimal itu 35 tahun. Kemudian syarat bahasa IELTS 6,0, IPK 2,5. Seleksinya 3 tahap seperti biasa. Namun untuk program biasa kewirausahaan ini, kandidat harus menyusun bisnis plan atau rencana bisnis, proposal, sebagai ide bisnisnya. Berikut adalah surat pernyataan komitmen bagi pendaftar program beasiswa kewirausahaan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah beasiswa
Bandring. Ini adalah beasiswa prioritas. Jadi ada di LPDP itu, bagaimana yang tadi saya utarakan di awal, ada beasiswa reguler, ada beasiswa spesial. Ini adalah beasiswa spesial, beasiswa prioritas, beasiswa bundling. Disebut dengan bundling karena pada saat mendaftar di awal, kandidat bisa mendaftar sekaligus dua, yaitu program beasiswa prioritas dan program beasiswa lainnya, seperti reguler, afirmasi, atau targeted. Nah, ada program beasiswa co-funding. Yang pertama, kerjasama LPDP dengan National University of Singapore. Itu untuk jenjang master di bidang venture creation. Kemudian kerjasama LPDP dengan National University of Singapore di bidang bisnis. Kemudian yang ketiga, dengan Nanyang Technological University untuk program MBA dan program doktor. Kemudian dengan University of New South Wales untuk program doktor, dengan Prancis untuk program master, dengan Tsinghua University, salah satu top rank university, itu di bidang keuangan. Kemudian dengan University of Science and Technology Korea untuk program master dan doktor, dan University of Dundee di Skotlandia itu untuk program doktor. Kemudian saya akan informasikan ini ada program yang baru diperkenalkan tahun 2025 dari LPDP terkait dengan program double degree yang pembiayaannya bisa sharing antara mahasiswa dengan LPDP. Jadi mahasiswa membiayai kuliahnya selama di dalam negeri. Kalau untuk komponen kuliah di luar negeri akan dibiayai oleh LPDP. Misalnya untuk program S2, 2 tahun, setahun kuliah di Indonesia dibiayai oleh mahasiswa, setahun kuliah di luar negeri dibiayai oleh LPDP. Kemudian untuk program doktor, 2 tahun kuliah di Indonesia dibiayai oleh mahasiswa, 2 tahun kuliah di luar negeri dibiayai oleh LPDP. Jadi ini merupakan program inovasi. Jadi bagi mahasiswa yang ongoing, tapi kemudian dia mendapatkan penawaran untuk double degree, maka dapat mengajukan kepada LPDP untuk dibiayai, tapi tentunya dengan melalui eh, proses seleksi juga.